Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa, NIM 2019143580. Kelas 5H PGSD, mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD, dosen pengampu Ibu Jayanti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang berisikan RPP dan bahan ajar tentang operasi hitung di era COVID-19. Berikut ialah ada RPP, Matematika Materi Operasi Hitung. Satuan Pendidikan SD Negeri 206 Palembang, kelas garing semester 6, semester 1. Mata pelajaran Matematika, sub pelajaran Operasi Hitung Bilangan Bulat, pertemuan pertama, alokasi waktu 2 kali 60 menit. Selanjutnya, A. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalani, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dan cara mengamati, seperti mendengar, melihat, membaca, dan menanya. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang sistematis. Untuk mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, B. Kompetensi dasar dan indikator. Muatan matematika. Kompetensi dasar 3.1. Menjelaskan dan menentukan operasi hitung pada bilangan bulat. 4.1. Menganalisis operasi hitung pada bilangan bulat. Dan indikator pencapaian kompetensi 3.1.1. Siswa dapat memahami operasi hitung pada bilangan bulat. 4.1.1. Siswa dapat menentukan dan menyebutkan macam-macam operasi hitung pada bilangan bulat. Selanjutnya, C. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi operasi hitung pada bilangan bulat. Yang kedua, siswa mampu mengetahui cara menentukan dan menyebutkan macam-macam operasi hitung pada bilangan bulat. D. Materi pembelajaran operasi hitung. E. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan PMRI, metode kolaboratif learning. F. Sumber belajar. Ada buku pelajaran matematika kelas 6, kemudian elektronik buku dan internet. G. Media pembelajaran. Ada laptop, PowerPoint, dan lembar kerja peserta didik. H. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Pendahuluan. Bisa kita lihat di sini ya. Itu ada kegiatan guru, kegiatan peserta didik, dan alokasi waktu. Untuk pertama kalinya ada apersepsi, kemudian motivasi, dan kegiatan intinya sebagai berikut. Kemudian kegiatannya bisa kita lihat pada PPT berikut ini. Dan yang ketiga ialah kegiatan penutup. Di sini ada guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan mengenai materi dan memberikan latihan untuk pemahaman pada materi yang baru dipelajari. I. Penilaian hasil belajar. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi. 3.1.1 siswa dapat memahami operasi hitung pada bilangan bulat, dan 4.1.1 siswa dapat menentukan dan menyebutkan macam-macam operasi hitung pada bilangan bulat. Penilaian ada terdiri dari 3, ialah teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen atau soal. Berikutnya ialah ada terdapat tanda tangan guru yang mengajar. Baiklah, selanjutnya ada bahan ajar operasi hitung di era COVID-19. Petunjuk guru, aktivitas, menyelesaikan masalah masker. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu 1. Siswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi operasi hitung pada bilangan bulat. 2. Siswa mampu mengetahui cara menentukan dan menyebutkan macam-macam operasi hitung pada bilangan bulat. B. Alat pembelajaran, lembar aktivitas. C. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. D. Deskripsi aktivitas masalah masker. Pada awal pertemuan, guru mengelompokkan siswa di mana setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Sebagai apersepsi, guru menanyakan kepada siswa, pernahkah mereka melihat orang yang menggunakan masker? Kemudian di mana mereka melihatnya? Adakah yang tahu kegunaan masker tersebut?
Kemudian guru membagikan lembar aktivitas. Dalam lembar aktivitas terdapat gambar masker dan siswa diminta untuk menuliskan jumlah masker pada gambar berikut. Selanjutnya, guru meminta untuk menyelesaikan masalah masker secara individu dan kelompok. Selanjutnya, materi operasi hitung, aktivitas menyelesaikan masalah masker di era COVID-19. 3.1 menjelaskan dan menentukan operasi hitung pada bilangan bulat. 4.1 menganalisis operasi hitung pada bilangan bulat. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi operasi hitung pada bilangan bulat. 2. Siswa mampu mengetahui cara menentukan dan menyelesaikan operasi hitung di bilangan bulat. Berikut ini ialah dibagi kelompok. Di sini ada kelompok 2 dengan nama anggota Anissa, Lama, Nisa, dan Silvi. Lembar kerja peserta didik 1. Masalah masker. Sharing task. 1. Masker saat ini digunakan oleh seluruh orang di dunia. Sebagai upaya melindungi diri dari adanya virus, masker dibuat dari bahan kain. Pada gambar di atas, ada berapakah jumlah masker tersebut? Selanjutnya, soal kedua, kemudian warna apa saja yang terdapat pada masker tersebut, dan hitunglah jumlah warna itu. Selanjutnya ada jumping task. Termometer adalah sebuah alat untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian pada suatu hari ada seorang pasien rujukan COVID-19 bernama Ami, memiliki suhu badan 35 derajat Celcius di siang hari, akan tapi setelah diperiksa perawat pada malam hari suhunya naik menjadi 45 derajat Celcius. Maka naik berapa suhu badan Ami dari siang ke malam hari? Berikut ada 45 derajat Celcius dikurang 36 derajat Celcius, jadi badan Ami naik 9 derajat Celcius. Soal kedua, kemudian pada suhu badan pasien B terinfeksi COVID pada malam hari ialah 40 derajat Celcius, kemudian pada siang hari turun menjadi 30 derajat Celcius. Maka berapa selisih suhu badan pada malam hari dan siang hari? Jawabannya, maka selisih suhu badan pasien COVID pada malam dan siang hari ialah 37 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius, jadi 12 derajat Celcius. Selanjutnya, kisi-kisi soal tes operasi hitung. Sini ada indikator dan penilaian. Kita lihat dari aspek C4, bentuk soal uraian nomor soal 1, 2, dan 3. Di sini ada soal tes operasi hitung. 1. Seorang perawat memiliki tali infus panjang 10 meter yang baru diambil dari gudang. Kemudian dokter meminta dipotong sepanjang 25 meter untuk diberikan pada seseorang yang terinfeksi COVID. Jadi berapa sisa panjang tali infus sekarang? Jawabannya seperti kita ketahui, panjang infus awal 10 meter kemudian dipotong 25 meter. Maka panjang tali sekarang ialah 100 meter dikurang 25 meter jadi 75 meter. Soal kedua, saat jam istirahat di hari Jumat pada suatu hari seorang perawat dan temannya memiliki 36 selang infus dengan harga 21 per meter dan mereka membeli 32 tabung oksigen untuk pasien COVID dengan harga masing-masing 42.000 per buah. Maka berapa total yang harus dibayarkan oleh perawat untuk barang tersebut? Jawabannya, harga selang infus 1 meter 21.000 dikali 36 jadi 756.000. Kemudian harga 32 tabung oksigen satuannya 42.000 dikali 32 jadi 1.344.000. Dan jumlah uang yang harus dibayar ialah 756.000 ditambah 1.344.000. Jadi total yang harus dibayar perawat tersebut ialah Rp 2.100.000. Selanjutnya soal terakhir ialah sebuah rumah sakit memiliki stok masker dukbil yaitu sebanyak 2 gros masker. Kemudian jika ada pasien yang terinfeksi akan dibagi masker dan selama 1 bulan masker yang dibagikan ada 10 sin. Jadi berapa sisa masker di rumah sakit tersebut? Selanjutnya 3 minggu kemudian ada 12 selusin masker yang dibagikan ke pasien. Jadi ada berapa sisa masker di rumah sakit sekarang? Berikut jawabannya.
Diketahui satu gross itu ada 144 buah dan satu lusin ada 12 buah. Jadi seluruh masker pada awalnya itu ada 5 dikali 144 sama dengan 288 buah. Dan dibagikan ke pasien COVID-19 ada 10 dikali 12 sama dengan 120 buah. Jika sisa masker sama dengan, jadi sisa masker ialah jumlah semua dikurang dibagikan pasien COVID-19. Jadi 288 buah dikurang 120 buah, jadi 168 buah. Kemudian 3 minggu kemudian dibagikan pada pasien ada 12 lusin. Jadi 12 kali 12 ada 144. Sisa masker sebelumnya ada 168. Jadi sisa masker di rumah sakit sekarang ialah 168 buah dikurang 144 buah. Jadi ada 24 buah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.